dini haq liusiru wala dini kulli wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, malam ini kita masih bisa lanjutkan kajian kita telah kitab Mafahim Siyasiyah li Hizb Tahrir. Kita akan lanjutkan pembahasan di bab sebab-sebab penderitaan ya, bagian kelima, di bagian terakhir, insya Allah. Sebelum nanti kita lanjutkan ke bab berikutnya, ya, insya Allah. Sebelumnya kita sudah bahas bahwa ada tiga ya sebab dari penderitaan dunia. Yang pertama adalah kemunculan komunitas internasional yang nanti membuat organisasi internasional ya, dan di situ lahirlah berbagai hukum internasional, dan kita sudah bahas bahwa ternyata memang hukum yang dibuat ini adalah hukum yang uh, berisi kepentingan-kepentingan dari negara-negara tertentu ya, terutama negara adidaya. Dan sebab yang kedua adalah koalisi adidaya ya. Jadi bukan adidayanya semata, tetapi ketika adidaya itu dia membawa kepentingan dan dia eh, berkolaborasi, ya, berkoalisi dengan adidaya yang lain, yang semestinya mereka bersaing untuk kemudian bisa eh, menanamkan pengaruh di level global. Tentu mestinya kan pengaruh yang baik ya kalau bersaing itu, pertanding antara al-haq dan al-batil gitu. Tapi akhirnya mereka berkoalisi untuk kemudian mengatur dunia internasional itu sesuai dengan kepentingan pemilik koalisi itu. Makanya itu menjadi sebab dari penderitaan dunia. Nah, dan yang terakhir yang akan kita bahas pada malam ini adalah uh, imperialisme ya. Walaupun mungkin secara secara terminologi ini lebih pas didefinisikan sebagai penjajahan. Karena kalau bahasa imperialisme itu eh, ya dalam bahasa apa, teori-teori ya dalam hubungan internasional itu nggak pas gitu ya. Lebih cocoknya ya ke kolonialisme gitu. Tapi ya nggak apa-apa. Itu dua istilah yang bisa saling saling apa ya bergantung nanti kita jelaskannya seperti apa gitu. Karena nanti kalau kita compare ya dengan literatur-literatur yang ada dalam hubungan internasional, mungkin kalau kita carinya imperialism itu berbeda dengan apa yang dimaksud di kitab ini gitu. Yang dimaksud di kitab ini sebagai istikmar ya, itu sebenarnya penjajahan ya, seperti itu. Nah, ini juga yang menjadi sebab dari penderitaan dunia. Eh, Makanya didefinisikan bahwa imperialism atau penjajahan di sini adalah perampasan, ya. Perampasan kekayaan bangsa-bangsa dan juga adanya penghinaan ya dari bangsa negara. Karena dengan adanya, kenapa disebut perampasan? Karena penjajahan ini yang kemudian mengeruk ya, mengeruk kekayaan-kekayaan dari negara-negara yang dijajah. Bagaimana bisa misalkan negara-negara Eropa yang kaya raya saat ini ya, eh, atau Belanda misalkan yang memang secara sumber daya alam di sana itu sangat sangat minim, negaranya kecil, bahkan eh, seringkali terkena rob ya, banjir dari arah laut gitu. Tapi sekarang menjadi negara maju dan itu ditopang oleh apa yang dia keruk dari negara jajahannya ya Indonesia gitu. Dan penjajahan ini juga membuat strata ya, strata sosial antara negara penjajah dengan negara yang dijajah. Makanya muncullah berbagai perbudakan gitu.
Kalaupun misalkan tidak diperbudak, tetapi mereka ditempatkan dalam dalam status hukum eh, yang lebih rendah ya. Eh, dan itu yang juga diterapkan oleh negara-negara penjajah. Yang paling parah misalkan Inggris menerapkan apartheid ya di Afrika Selatan misalkan, bahwa bangsa kulit hitam itu memang ya tidak dianggap manusia, mereka itu dianggap sebagai hewan gitu, tidak bisa disejajarkan dengan apa namanya, bangsa kulit putih. Belanda ketika menjajah Indonesia pun menempatkan orang-orang pribumi itu sebagai kelas 3 ya. Belanda itu dalam hukum eh, sekarang mungkin sebutnya hukum perdata ya. Itu disebutnya ada kelas bangsa Barat ya. Kemudian nanti ada kelas Timur asing ya. Jadi yang non Barat tapi bukan pribumi gitu. India, Cina gitu ya, Arab gitu. Eh, itu kelas kedua. Nah, kelas yang paling bawah adalah kelas pribumi atau disebutnya bumi putra gitu. Dan dalam hukum perdata Belanda itu ya itu apa, beda kelas gitu. Bahkan aturan pernikahan lintas eh, kelas itu juga mereka atur. Transaksi ekonomi beda beda kelas itu juga diatur dan seterusnya. Nah ini yang akhirnya disebut dalam kitab ini sebagai penghinaan, ya. Penghinaan terhadap bangsa-bangsa lain. Hmm. Eh, Walaupun gagasan kolonialisme atau imperialisme ini sudah dianggap usang ya. Kenapa usang? Karena kan sudah ada perlawanan ya. Sejak ya kita sudah bahas ya, baik itu dorongan dari apa, dari gagasan-gagasan mereka sendiri dari Barat ya, eh, otokritik terhadap gagasan penjajahan. Eh, Kalau di Belanda itu disebut sebagai politik etik ya. Bagaimana mulai memperlakukan dengan baik negara-negara jajahan, balas budi gitu. Eh, dan akhirnya lambat laun membuat bahwa negara-negara kolonial itu mulai diberikan kemerdekaan ya dalam tanda kutip, ketika memang gagasan nasionalisme ini meluas dan dipelajari juga oleh negara-negara jajahan ya. Mereka menginginkan kemerdekaan. Terlebih juga ketika Amerika Serikat memanfaatkan isu dekolonialisme ini sebagai upaya untuk mengambil alih eh, negara-negara kolonial itu dari negara-negara penjajah sebelumnya gitu. Eh, jadi memang ada upaya ya untuk melakukan perlawanan terhadap imperialisme. Tetapi faktanya ya, karena memang penjajahan itu adalah bagian dari metode ya, nanti kita bahas dari metode dari negara kapitalis ya untuk mengeksploitasi eh, objeknya ya, maka dia berubah bentuk gitu. Nah, sehingga eh, imperialisme ini tetap harus dipelajari, difahami sebagai aktivitas yang eh, bahaya ya, yang punya ancaman yang dapat menimbulkan penderitaan bagi terutama bangsa-bangsa yang lemah ya. Karena memang secara fitrah kan bangsa itu tadi beda-beda ya. Ada bangsa yang kuat ya, negara yang kuat, ada negara yang lemah. Negara lemah itu pasti dia punya potensi terancam oleh aktivitas penjajahan, invasi, pengambil alihan, gitu. Termasuk juga ketika invasi atau penjajahan itu dilakukan dengan berbagai bentuk, itu akan menimbulkan instabilitas ya, apa namanya, kegoncangan ya, Eh, baik di level regional ataupun level internasional. Gitu. Nah ini eh, sedikit membandingkan ya, apa sih yang secara konsep ya, apa sih yang dimaksud dengan kolonialisme dengan imperialisme. Eh, jadi kalau secara teori ini, kalau
imperialism itu ketika dia eh, expanding border, ya, eh, jadi memperluas wilayah atau perbatasannya itu eh, dengan cara yang memang eh, kadang secara compact ya, alamiah gitu. Biasanya negara-negara terdekat ya, perluas, memperluas, memperluas. Eh, tapi kalau kolonialisme itu dia bisa aclok-aclokan kalau kata orang Sunda. Eh, kalau kita walaupun nanti juga itu menjadi negara imperial juga sebenarnya. Makanya Belanda itu kan ketika dia memang tidak mampu bersaing di Eropa, dia nyari ke luar kan. Nyari koloni di tempat yang memang dia bisa punya kekuatan untuk mengalahkan. Kayaknya jajahan dia kan jauh ya. Dari Belanda dapatnya di Indonesia, dapatnya di Suriname, di Amerika Latin. Karena ya tidak mampu dia untuk bisa bersaing dengan negara-negara sekitar. Gitu. Eh, Kemudian juga biasanya ada proses pemindahan orang ya. Ada sebenarnya koloni menempatkan orang-orang dari apa? Dari pusat ke negara jajahan gitu, mengontrol mereka. Nah, kalau imperialisme itu ya eh, hampir mirip sebenarnya, tapi ya dia mengontrolnya itu dengan membangun pemerintahan eh, menaklukkan dan kemudian dia eh, ya secara indirect ya, tidak secara langsung kan negara-negara apa negara-negara sub imperialnya itu cukup menyatakan tunduk gitu ya. Eh, Kemudian terhadap dominasi diberikan otonom gitu dan seterusnya. Memang agak ya, tipis-tipis lah ya perbedaan. Dan imperialisme itu dikaitkan dengan model lama gitu ya. Zaman Romawi, zaman Persia gitu. Dan walaupun memang yang modern pun kadang disebut sebagai imperialisme. Tapi yang kolonialisme itu adalah modus baru ya. Pasca eh, negara-negara Eropa itu melakukan eh, penjelajahan gitu ya ke wilayah dunia ketiga. Kurang lebih sekilas lah untuk bisa membedakan. Nah, makanya imperialisme itu eh, selain ya, dia membentuk koloni, kadang juga dia cukup dengan memberikan sphere of influence, ya, apa, wilayah pengaruh. Gitu. Mana negara-negara yang dibawa pengaruh. Gitu. Tapi kalau koloni ya memang betul-betul eh, dia menjajah ya, seperti itu. Oke. Ya, tadi disebut bahwa memang imperialisme atau kolonialisme ini memang eh, betul-betul apa namanya, mengeksploitasi sumber daya alam, bahkan tidak hanya alam, manusia yang dimiliki oleh negara-negara koloni. Dan itulah yang kemudian menjadikan berbagai penderitaan di terjadi di dunia ini. Indonesia ya menurut sejarah ya eh, sekian ratus tahun dijajah oleh Belanda. Ya, kekayaan alam kan dikeruk yang membuat Belanda itu bisa bikin kota-kota indah, ya. Bisa bikin eh, benteng laut gitu. Itu hasil dari mengeksploitasi eh, wilayah koloni Indonesia. Negara-negara Eropa, kita lihat mereka bisa membangun berbagai istana, ya, gereja-gereja yang mereka hiasi. Gitu. Eh, Itu adalah hasil dari mengambil jarahan dari negara-negara koloni. Dan ya biasanya ya umumnya ya mereka akhirnya menggunakan militer ya. Sehingga imperialisme itu nanti bisa bergantung kepada kekuatan militer.
situ ada industrialisasi perang dan juga militer. Dan juga dia membangun, ya misalkan kenapa ada kaitan dengan kapitalisme. Eh, karena itulah yang dijadikan cara untuk menjalankan kapitalis. Eh, Industri bisa jalan kalau ada eh, bahan baku, eh, resourcesnya dari mana. Gitu. Ketika resourcesnya bisa sudah langka di negara asal, nah dia akan ambil di negara-negara koloni, ambil dari sana untuk memperkaya negara induk. Dan dia mengatur tatanan negara untuk. Nah, ini juga banyak buku yang sudah membahas. Nah, contoh yang disebutkan di kitab ini sebenarnya sudah kita bahas juga tentang krisis Kongo. Kongo ini salah satu negara di Afrika yang bahkan setelah lepas dari Belgia ya, itu juga sampai sekarang eh, ya belum juga ya masih menderita lah kalau dalam bahasan persaingan di antara penduduk yang memang ditinggalkan dengan menanamkan nilai-nilai dari kaum penjajah. Jadi mereka kan membuat strategi-strategi sosial ya untuk mengadu domba gitu. Itu melahirkan ketidakstabilan dari negara yang ditinggal. Dan itu akhirnya terjadi ya di negara-negara pasca kolonial. Itu tidak hanya di Kongo tapi juga di eh, wilayah lain ya, baik di Timur Tengah saat ini misalkan persaingan antara satu faksi dengan faksi lain. Yang satu masih menjadi anteknya dari misalkan penjajah lama Inggris gitu. Dan pihak lain dimanfaatkan oleh negara yang berusaha untuk masuk ke sana. Misalkan Amerika Serikat. Ini juga sudah kita bahas ya. Bagaimana kemudian itu akhirnya melahirkan berbagai konflik di berbagai negara. Termasuk juga di Timur Tengah. Makanya menyelesaikan masalah imperialisme itu menjadi perkara yang paling mendesak. Ya. Nah, nanti di bab ini juga dijelaskan bagaimana solusi menurut Islam. Nah, ini Kongo ya. Eh, Negara di Afrika Barat lah ya. Dia setelah merdeka dari Belgia tahun 60 itu tidak selesai. Muncul apa namanya krisis Rwanda yaitu antara perbatasan dan Kongo. Kemudian juga eh, terjadi perang pertama, perang kedua, ya. Eh, Termasuk juga ketika ada persaingan di antara mereka, ya. Karena di situ memang ada eh, ya sudah lepas dari penjajah, kan ada sumber daya yang memang dibutuhkan apa namanya ya, sumber daya yang uranium misalnya, kemudian juga sumber daya yang lain ya. Akhirnya kemudian eh, dan mereka juga terbagi atas berbagai suku ya, yang akhirnya itu dimanfaatkan oleh para penjajah dan juga oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk membuat mereka saling berperang satu sama lain. Ya, ini di Democratic Republic Kongo itu, kalau tadi kan sampai tahun berapa? 2019 ya. Nah, ini kelanjutannya eh ya sampai 2021 pun, berarti 4 tahun, 3 tahun lalu itu masih juga terjadi konflik eh, dari kelompok Hutu ya, dulu dengan Tutsi gitu ya. Dan juga ada kelompok lain. Akhirnya kemudian jadikan Kongo ini salah satu contoh bahwa ya sebelum ada penjajahan ya mereka sebenarnya aman-aman saja gitu. Setelah ada penjajahan, kemudian penjajah melakukan rekayasa sosial di sana, ya, dan terjadilah berbagai
krisis ya kemanusiaan. Dan penjajahan ini ya, ini adalah konsep yang tidak terpisahkan dari kapitalisme dan dia adalah metode ya dari penerapan kapitalisme. Saya kasih tanda kurung penjajahan ya, imperialisme itu maksudnya penjajahan ini adalah bagian dari ideologi kapitalisme. Makanya kemudian eh, imperialisme dan kapitalisme ini menjadi buah konsep yang tidak terpisahkan. Bahkan nanti juga disinggung di kitab ini ya, bagaimana seorang Lenin, Vladimir Ilyich Lenin itu, dia menyebut kalau dalam bahasa dia imperialism itu adalah highest stage ya of capitalism. Jadi level tertinggi dari kapitalisme itu adalah imperialisme. Nah ini tadi ya konsepnya itu bukan kalau dalam pandangan kitab ini kan metode ya. Penjajahan itu metodenya kapitalisme. Tapi ketika disebut imperial dalam konsep yang umum difahami oleh para pakar hubungan internasional, itu memang agak berbeda dengan apa yang disebut dengan penjajahan. Makanya saya kasih dalam tanda kurung ya, bahwa yang lebih pas itu disebut sebagai kolonialisme penjajahan. Nah ini yang disebut sebagai bahwa kolonialisme ini atau penjajahan ini adalah metode ya. Bagaimana kapitalisme itu menggunakan penjajahan. Bahwa kapitalisme itu kan menginginkan adanya buruh murah ya supaya modal atau industri itu menguntungkan. Kemudian juga disitulah dibangun eh, apa, budaya. Nah, dengan metode penjajahan, misalkan dengan white supremacy, ya, bahwa orang putih itu lebih tinggi dibanding orang non putih gitu ya. Baik dengan slavery, perbudakan, atau bahkan genosid ya, yang mereka dimusnahkan jika nggak apa, dianggap melakukan perlawanan atau tidak ada gunanya. Atau dengan metode rasis ya, ya slavery itu juga rasis sebenarnya. Rasis itu kan dengan memberikan hak dan kewajiban yang berbeda, ya, seperti apartheid dan macam-macam. Akhirnya kemudian eh, kolonialisme itu betul-betul menjadi alat ya atau metode untuk menerapkan kapitalisme. Itu salah satu skema. Makanya kemudian bagaimana cara menghilangkan eh, penjajahan, ya tentu yang harus dilawan itu juga tidak hanya penjajahannya itu sendiri ya, tapi juga yang harus dilawan adalah ideologi kapitalisme. Nah, sehingga tidak cukup kita berpikir eh, melepaskan diri dari penjajahan ya merdeka gitu. Eh, Indonesia sekarang merdeka 80 tahun, tidak ada lagi penjajahan, tapi ya faktanya masih menderita. Kenapa? Karena memang metode apa kapitalisme ini masih dipakai, masih diterapkan. Nah, sebelum bicara Islam ya bahwa eh, komunisme dikutip di kitab ini juga telah melakukan langkah perlawanan terhadap penjajahan. Cuman komunisme ini kenapa tidak berhasil? Karena dia melakukan langkah yang salah, pemikiran yang salah, dan perlawanan yang cacat. Jadi dari isu bahwa komunisme ini melawan kapitalisme itu sama ya dengan Islam bahwa eh, apa namanya melawan kapitalis atau berbeda secara itu. Tapi ya tentu secara konsep nanti ada perbedaan yang sangat signifikan juga antara Islam dan komunis. Nah, cuman cara atau pemikiran yang digunakan oleh oleh komunisme itu juga keliru, ya. Sehingga eh, penjajahan itu
masih tetap berlangsung. Nah, ini tadi yang bukunya dari Lenin, dia kritik imperialism sebagai eh, high state of capitalism. Apa kekeliruan dari komunisme? Ini yang juga diulas ya di dalam bab ini, bahwa eh, komunisme ini kan mencoba menentang ide sekuler, ya. Kan ide dasar dari kapitalisme itu kan sekularisme. Walaupun sebenarnya komunisme juga sama dari sana. Nah, cuman dia melawan ide sekulernya itu dengan ide komunisme. Apa itu? Ide evolusi materialisme. Yang juga sering disebut sebagai dialektika materi dan dialektika histori. Materialisme di histori. Gitu. Nanti kita akan singgung sekilas. So ini sudah dibahas di kitab Nizam Islam bagi ada fikih. Cuman nggak apa-apa di kitab ini juga di spill sedikit dalam konteks terkait dengan penjajahan. Nah, jadi eh, itu yang dilakukan oleh komunisme. Jadi menentang ide sekuler, ya, ide dasar dari kapitalisme dengan ide eh, eh, material, evolusi materialisme. Nah, padahal ya, ide dari komunisme sendiri, yaitu ide evolusi material, itu adalah ide yang salah. Jadi menyerang sesuatu yang salah dengan konsep yang salah lah. Karena ide evolusi materialisme itu pertama ya, secara fitrah itu bertentangan. Ya. Eh, Sulit untuk bisa diterima. Ya. Nah, nanti kita spill sedikit seperti apa. Dan ide itu walaupun berkembang dalam khasanah pemikiran komunisme, itu tidak pernah bisa diterima sebenarnya di tengah-tengah masyarakat kapitalisme. Itu. Eh, ada bukunya kalau mau didalami tentang dialektika materialisme. Jadi tadi ya, apa sih yang menjadi inti dari sekularisme? Sekularisme yang radikal ya, yang hak. Agama itu ilusi. Nah, ini juga sebenarnya ada kesamaan ya dengan gagasan-gagasan dia. Makanya di sini ada Karl Marx juga ya, tokoh sosialis komunis yang berpandangan sama sebenarnya dengan sekuler ini. Kemudian agama itu kemudian dia apa, suatu hal yang tidak mendorong kepada modernisasi ya, dan juga pengetahuan, dan agama itu digunakan oleh kepentingan-kepentingan politik ya, jadikan alat gitu. Dan itu kan trauma dari Eropa ketika gereja itu eh, dijadikan alat untuk melakukan eksploitasi tengah-tengah masyarakat. Makanya kemudian gagasan dari sekularisme itu adalah bagaimana mengeliminasi pengaruh dari agama atau dari organisasi agama ya, dalam seluruh aspek. Ini pemikiran utamanya ya. Eh, ada Karl Marx, ada Thomas Hobbes, ada Max Weber, ya. Ada juga Kemal Atatürk ya, dari Turki, ada Nehru dari India. Nah, itu sekularisme. Nah, kalau dialektika materialisme itu kan dialektik itu yang pilih nih. Ada tesis, nanti ada akan melahirkan antitesis. Sesuatu yang merespon dari tesis. Nanti ketika sudah ada dialektika antara tesis dan antitesis melahirkan sintesis. Sintesis itu menjadi tesis baru yang nanti akan direspon oleh antitesis yang baru. Nanti akan muncul sintesis yang baru terus begitu. Itu namanya dialektika. Gitu. Nah, ketika
ketika diterapkan dalam sebelah kanan atau yang inilah yang lebih mudah ini. Jadi eh, di era yang dari bawah ya bacanya, di era primitif gitu ya. Jadi nanti ada konflik antara eh, slave dan master, budak dan tuan gitu. Dan nanti melahirkan kondisi baru, nanti juga akan ada konflik dari pelayan dan lord ya, pemilik tanah. Terus di yang lebih modern di masa perbudakan, masa feodal, kemudian di masa masyarakat kapitalis itu antara pekerja dan pemilik modal. Gitu. Nah itu pola yang dibangun oleh eh, apa yang disebut sebagai dialektika. Makanya kemudian perubahan atau pergeseran dari era primitif komunisme ya menuju ke era perbudakan, era feodalisme sama era kapitalisme ini kan semua itu dia anggap sebagai eh, apa namanya dialektika ya konflik antara eh, satu kelas dengan kelas lain ya sehingga nanti melahirkan sebuah keseimbangan. Nah, keseimbangan baru ini nanti akan melahirkan konflik lagi gitu. Ada tesis, ada antitesis dan melahirkan sintesis yang baru. Sampai nanti muncullah apa yang disebut sebagai masyarakat ideal ya dari kalangan eh, apa komunis gitu. Nah, apa sih bedanya antara dialektika materialism dengan historical materialism? Kalau historical materialism itu lebih umum ya, berbicara tentang peradaban, sejarah. Karena sejarah pun itu seperti tadi kan, di masa penjajahan, masa feodal, masa kapitalisme nah itu yang disebut sebagai historical materialism. Nah, dialektikanya itu adalah dalam konteks yang lebih abstrak, teori. Nah, oke, itu suplemen aja. Nah, makanya kemudian gagasan dialektika materialism dan historical materialism ini sebenarnya di masyarakat kapitalis ya itu tidak terlalu eh, berpengaruh gitu ya. Eh, karena dia tidak akan mendapatkan bahaya gitu, jika diterapkan kepada gagasan sekularisme. Karena itu dua dua ranah yang berbeda gitu. Eh, sama-sama tidak membicarakan agama gitu ya. Nah, ini yang disebut di sini. Karena ide sekularisme itu bisa dianut gitu, baik bagi orang yang menganut agama, orang-orang kapitalis, ataupun orang-orang yang tidak menganut agama, orang-orang ateis komunis. Ya, sama-sama sekuler. Makanya sekuler itu kan ya kapitalis sekuler, komunis juga sekuler. Ide dasar. Kalau saya sering menyebutkan bahwa komunisme itu adalah sekuler ekstrim ya. Kalau sekuler itu kan memisahkan, kalau ini meniadakan gitu, ya. Eh, meniadakan agama, tidak tidak menolak gitu. Ya sebenarnya sama saja, sama-sama memisahkan, cuman memisahkannya ekstrim. Itulah sekularisme ekstrim, itulah komunisme. Nah, kalau tidak ekstrim, agamanya masih diaku, tapi hanya dipisahkan dari urusan kenegaraan, yaitu sekularisme yang tidak ekstrim. Eh, Jadi masalahnya tadi, bahwa sekularisme itu adalah masalahnya bagaimana aturan agama itu tidak di, dipakai dalam urusan negara. Makanya ketika eh, komunisme ini mengkritik kapitalisme dari aspek eh, dialektika materialisme, ya itu nggak pas gitu ya. Seperti itu. Nah, ini yang ingin ditunjukkan di dalam kitab ini. Sehingga tidak berpengaruh ya, terhadap
perilaku orang-orang yang meyakini ide evolusi materialis. Sehingga juga akidah atau keyakinan komunisme ini tidak mampu berpengaruh juga kepada masyarakat kapitalis dan tidak apa namanya tidak merubah apapun. Sudah kelihatan lagi. Nah, ini yang dikonsepkan oleh Karl Marx ya. Jadi perlawanan komunisme terhadap eh, kapitalisme. Tokoh utamanya Karl Marx dan juga nanti ada filosof lain ya. Jadi kan buku babonnya Karl Marx itu kan juga judulnya kapitalisme. Sebenarnya Das Kapital. Termasuk dia bikin manifesto komunisme, manifesto ya, sebelum Das Kapital. Dan di Karl Marx, ini dua buku utamanya, ada Das Kapital, ya, jadi kritik terhadap eh, ekonomi politik ya, kapitalisme. Tadi yang skema itu skemanya Karl Marx yang ditulis di dalam Das Kapital. Ya, tebal. Saya juga belum baca ya. Cuman ketika kebetulan ada di Unpad ya, di perpustakaan Unpad waktu dulu saya mahasiswa lihat yang berjilid-jilid gitu ya. Artinya dia serius gitu untuk bikin buku. Ya makanya dia seorang apa ya, seorang ideolog ya, orang yang menerawang mikir gitu ya, melahirkan konsep-konsep walaupun itu salah gitu ya. Tapi ya diyakini oleh pengikutnya dan eh, dijalankan bahkan diterapkan dalam sebuah konsep kenegaraan ya walaupun nanti antara pemikiran das kapitalnya Karl Marx ya gagasan-gagasan komunis dalam eh, komunis manifesto dengan bentuk negara yang diwujudkan oleh eh, Lenin kemudian Stalin gitu ya itu eh, ya banyak modifikasi makanya sering disebut eh, komunisme dalam bentuk negara itu adalah komunisme Leninisme gitu ya. Karena Marx sendiri kan gagasannya itu dia meniadakan negara gitu. Jadi negara komunal itu negara yang ideal, itu negara yang tidak ada negara, masyarakat tanpa negara, semua setara, sama rasa. Cuman kan itu susah, makanya disebutnya sebagai utopia. Nah, makanya dimodif ya oleh seorang Stalin. Nah ini, di bagaimana eh, Marx itu dia berpikir membangun kondisi sosial masyarakat ya, tanpa kelas. Kenapa harus tanpa kelas? Karena ketika ada kelas itu tadi muncul dialektika. Ya. Dalam masyarakat modern ada masyarakat kapital yang mengeksploitasi kaum buruh seperti itu. Sehingga ya harus ada masyarakat proletar gitu ya, masyarakat yang tanpa kelas. Dan disitulah idealisme sosial ekonomi itu akan muncul. Itu ide dia. Nah, cuman kan masalahnya susah ya. Karena eh, gimana caranya untuk menghapuskan kelas-kelas itu? Ada menghapuskan private ownership gitu ya, tentang kepemilikan, tentang macam-macam gitu. Eh, itu yang kemudian diwujudkan dalam masyarakat komunis ya. Nanti oleh Stalin itu dimotif dalam bentuk sebuah negara. Gitu. Nah, cuman negaranya itu ya, yang juga disebutkan di dalam kitab ini, eh, ya sebenarnya ini gagasan yang ya
yang utopis sebenarnya gitu. Salah dan utopis. Kenapa? Karena ya gimana bisa untuk merealisasikan itu pakai negara juga. Karena mereka menggagas tanpa negara, tapi mereka butuh negara untuk menjalankan. Akhirnya apa ya, istilahnya sudah salah ya secara secara definisinya itu sudah salah. Dan itulah yang menjadikan kenapa komunisme itu gagal. Dan banyak juga kajian-kajiannya. Dan negara-negara yang dibangun itu eh, menjadi negara kelas baru. Ya kita bisa saksikan lah ini yang tersisa ya. Beberapa negara komunis ada Cina. Kalau Kuba udah hilang. Tinggal Cina, Korea Utara, sama Laos sebenarnya. Masih komunis itu. Eh, ya Korea Utara itu kelihatan bahwa yang berkuasa itu ya ya si siapa Kim Jong Un itu, itu keluarga Kim itu gitu. Jadi bikin kelas baru gitu, kelas eh, kelas elit. Cina juga sama. Jadi ada kelompok-kelompok tertentu yang memang mengontrol masyarakat dengan menggunakan negara. Jadi kekeliruannya itu adalah karena memang pembentukan negara dijadikan metode untuk tujuannya menghapus negara. Ini kan gimana ya? Bikin negara supaya nanti goalsnya itu negara itu dihapuskan. Bulat gitu kalau kata orang Jawa ya. Liur. Sudah. Kita tuh nanti akan menghilangkan negara. Cuman gimana ya? Kita rebut dulu negara. Bikin negara. Silahkan nanti dipikirkan. Nah, metode itu juga utopis karena menginginkan revolusi internasional. Ya. Jadi eh, dimulai dari negara industri maju kemudian menyebar ke seluruh, mendorong terjadinya berbagai revolusi. Hanya disebarkan gagasan-gagasan komunisme itu ke seluruh dunia, ya, bahkan sampai ke Indonesia. Belakangan beberapa hari lalu lah ya, saya baca beberapa artikel tentang komunisme di Indonesia. Ya. Bagaimana kiprah dulu kan tokoh komunis Indonesia itu siapa? Musso ya. Musso itu betul-betul ketemu tuh sama Lenin ya. Sama Lenin belajar gitu, bahkan dipercaya untuk kemudian menjadi apa semacam ketuanya lah ya di wilayah Asia. Bahkan dia mencoba memodifikasi, tidak hanya belajar ke Lenin tapi juga ke Mao Zedong ya. Hanya memodifikasi bahwa komunisme yang akan dibangun di Indonesia itu adalah komunisme yang eh, mengad- mengadopsi ala ala Uni Soviet dan ala Cina gitu. Pelanjutnya juga siapa? Aidit ya. Kalau Musa itu kan barengnya sama siapa Amila Sarifuddin, mantan Perdana Menteri Indonesia yang karena dia menandatangani perjanjian Renville, akhirnya kemudian dia jatuh ya. Akhirnya kemudian karena jatuh dia memberontak gitu, bersama musuh pemberontakan di Madiun tahun 48 dan gagal kan. Eh, Musuh itu ya mati juga ya dalam pelariannya kalau Amin Salov itu tertangkap dan dihukum mati. Nah, pelanjutnya itu ada tiga orang ya. Ada Aidit, eh, Nyoto, dan siapa satu lagi lupa ya. Nah, ini juga sama itu. Cuman mereka tokoh-tokoh muda ya. Usia masih 25 tahun. Di bawah 30 lah. Ya, mereka melanjutkan komunisme dari musuh dengan langkah yang sangat agresif ya. Dan juga mendapatkan dukungan dari komunisme internasional dan sampai merancang ya, sebuah pemberontakan di tahun 65 itu ya, yang lebih syadis dan dramatis lagi. Jadi memang cara tadi ya disebut di dalam kitab ini sebagai
upaya revolusi ya, secara internasional untuk kemudian mengambil alih eh, negara-negara untuk dikomuniskan. Bahkan mereka melakukan infiltrasi ke berbagai level ya. Walaupun fokus mereka itu kan di kalangan tadi sesuai dengan teorinya, kalangan proletar gitu, kalangan buruh dan tani gitu. Kenapa buruh dan tani? Karena mereka itu kelas yang tertindas gitu. Jadi memang teori itu sederhana. Kelas-kelas yang tertindas itu eh, mudah untuk diprovokasi untuk melawan kelas yang ya tuannya, majikan dan buruh, apa majikan dan tuan. Eh, Mereka memimpikan kesejahteraan, memimpikan keadilan dan seterusnya. Itu cara-cara yang dan sampai sekarang masih 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 mudah gitu ya untuk kemudian dijadikan alat untuk mendapatkan dukungan, gitu. Memanfaatkan kaum, kalau dalam bahasa Islamisasinya kaum mustadafin ya, kalangan tertindas gitu. Karena dengan ketertindasan itu sangat ampuh untuk melakukan propaganda perlawanan. Nah, makanya kenapa eh, ya dengan ide yang utopis itu Lenin akhirnya menginterpretasikan metode komunisme itu dengan mendirikan negara komunis Rusia. Dan ini jadi pola ya. Akhirnya model eh, komunisme Leninisme ini menjadi seolah-olah itulah model ideal dari cita-citanya Karl Marx gitu ya. Eh, Muncullah negara komunis di Uni Soviet, Rusia ya. Eh, dan awalnya memang di Rusia dan kemudian itu diperluas ya. Karena dia yang merancang revolusi Bolshevik ya, tahun 17-18 dan eh, apa namanya dia ini bisa membangun negara komunis ala dia gitu. Hanya sebenarnya kalau kita bandingkan dengan pemikiran-pemikiran di Karl Marx itu tidak apa namanya, tidak sesuai gitu. Tidak sesuai seolah-olah ini jadi sistem baru ya atau dan itu berlangsung sampai kemudian para pengganti Lenin ini eh, malah akhirnya bersekutu dengan Amerika Serikat pada masa Khrushchev ya. Nikita Khrushchev. Ini kan dari Lenin dilanjutkan Stalin dan ada Malenkov. Nah, pada masa Khrushchev, Nikita Khrushchev, dia ingat mungkin ya di perjanjian apa namanya Berlin ya dengan siapa Kennedy ya. Eh, itu melakukan masa detente ya. Jadi peredaan. Hanya mereka bersepakat antara komunisme dengan kapitalisme Amerika ini eh, untuk mengatur dunia sesuai dengan kepentingan. Kita sudah bahas itu bagian dari koalisi adidaya itu. Walaupun faktanya juga eh, akhirnya gagasan dari komunisme itu menjadi berhenti. Kenapa? Akhirnya dia karena dari sisi kekuatan juga berada di bawah pengaruh Amerika Serikat ya. Makanya kemudian semakin di perang dingin itu semakin tertinggal ya. Justru dimanfaatkan oleh Amerika Serikat untuk kemudian menguatkan posisinya sampai kemudian eh, dia jatuh ya pada masa Gorbachev tahun 91. Nah, itu upaya dari komunisme untuk melawan imperialisme atau penjajahan. Maka kegagalan komunisme ya untuk melawan kapitalisme ini lalu gimana? Ya Islam harus muncul. Bahkan sebenarnya Islam adalah satu-satunya solusi untuk bisa menghapuskan imperialisme dan menghancurkan kapitalisme.
bagaimana cara Islam bisa menghancurkan kapitalisme dan imperialisme eh, dalam bahasan ini ya. Itu adalah bagaimana mendorong atau menjadikan Islam sebagai tawaran pemikiran eh, mendasar ya, menyeluruh tentang alam semesta manusia dan kehidupan dalam kancah perdebatan dunia. Jadi ide Islam itu ya harus dibawa ke level dunia gitu. Dan memasukkan ide-ide Islam itu menarik ya dalam sebuah piagam komunitas internasional. Jadi makanya kalau minggu lalu ya ada pertanyaan, boleh nggak Islam itu gabung dalam komunitas internasional ya, atau dalam ikut dalam hukum internasional? Saya udah jawab sebenarnya. Boleh, cuman dalam konteks eh, apa namanya komunitas itu ataupun piagam internasional itu, konvensi internasional itu adalah memang secara kesepakatan-kesepakatan untuk mengatur hal-hal yang sifat ya kalau teknis jelas ya kalaupun memang yang bersama itu memang dalam dalam kendali Islam gitu. Jadi Islam punya tawaran-tawaran dan itulah yang kemudian harus menjadi tawaran yang berpengaruh gitu. Dan prinsip kebersamaan dalam hukum internasional itu adalah eh, ridho wal ikhtiar, eh, kerelaan dan bebas. Jadi tidak mengikat. Atau istilahnya ya sebenarnya sama lah dengan yang sekarang ya. Fakta sunt servanda gitu. Nah, pentingnya untuk membawa ide-ide Islam ini karena dengan dibawa dia akan ya dibenturkan dengan konsep-konsep yang ada. Dan kita yakin Islam adalah konsep yang datang dari wahyu dari Allah ya. Itu akan mengubah berbagai konsep yang ada, menghilangkan konsep-konsep yang keliru dan meluruskan konvensi internasional. Jadi konvensi-konvensi yang keliru itu akan diluruskan oleh maka itulah yang disebut sebagai Islam rahmatan alam. Jadi kehadiran Islam itu harus di level dunia, gitu. Bahwa ide itu ya akan mengubah konsep-konsep yang rusak, gitu. Kayak sekarang misalkan ide kemarin kan baru disepakati itu di Majelis Umum PBB ya, two state solution, gitu. Itu ide rusak. Gitu. Jadi Islam hadir itu justru eh kalau bahasanya siapa? Khalifah Abu Bakar Siddiq ya. Jadi dia akan menguatkan yang benar gitu ya, akan melemahkan yang salah gitu. Kalau yang benar itu ya, ya dia akan dukung gitu, akan support gitu. Support. Ya. Ya, ide-ide yang salah to state solution itu tidak akan mendapatkan tempat, tidak akan disupport. Dan dengan power ya makanya ini juga tidak cukup apa namanya tidak cukup personal ya, tapi juga memang harus di bawah naungan negara. Dan sebenarnya ya gagasan-gagasan Islam dalam eh, dalam hukum internasional itu sudah banyak ditulis ya. Walaupun ini masih gagasan. Kalau mau boleh nih, saya ada beberapa PDF-nya. Ya. Islam and International Relation. Ya. Islam dan HI, Islamic Law and International Relation. International Law. Yang menarik yang hijau ya, dan yang merah. Hanya ditukar-tukar. Pasti bedanya International Law and Islam dengan Islam and International Law. Ya beda. Tapi itu beda disebut di awal Islam dulu atau hukum dulu beda isi Islamic International. Nah, jadi sebenarnya Islam itu punya gagasan-gagasan yang berbicara tentang pengaturan hukum internasional dalam bahasa sekarang atau konvensi internasional atau undang-undang internasional tentang perang, tentang hubungan diplomatik gitu ya, tentang eh, keseimbangan kekuatan gitu ya. Itu semuanya itu ada punya gagasan.
Kenapa harus seperti itu caranya? Karena memang imperialisme itu juga konsep gitu. Jadi konsep itu ya harus dilawan dengan konsep gitu. Konsep yang salah harus dilawan dengan konsep yang benar. Ya. Eh, Betul bahwa opini umum itu terhadap imperialisme ya sudah banyak penentangan ya. Dari dulu sudah kita singgung ya bahwa memang gagasan imperialisme itu sudah gagasan yang dilawan ya. Nah, cuman masalahnya eksistensi dari imperialisme atau penjajahan itu masih ada. Mereka berubah cara negara-negara yang terjajah, Asia, Afrika, eh, Amerika Latin, walaupun sudah merdeka, tapi masih dalam kita Indonesia sudah 80 tahun merdeka, tapi masih merasa dijajah kan. Standarisasi uang masih pakai dolar, perdagangan bebas masih harus dipaksa ikut. Sikap terhadap Palestina juga harus ikut arus utama dari gagasan. Seolah-olah kita tuh membenarkan aja gitu. Terus dia sudah, iya benar juga logis gitu ya. Padahal kan harus kalau dipikir-pikir kan kayak kemarin itu kan luar biasa. Qatar, negara di situ ada pangkalan Amerika gitu ya. Kemudian juga Emir Qatar yang udah ngasih Donald Trump pesawat mahal ya, presidenan gitu. Ternyata dibom juga sama Israel. Amerikanya marah juga. Cuman kan ya nggak mungkin juga Israel nyerang Qatar tanpa seizin gitu. Baik dalam konteks teknis ya, gimana radarnya nggak berfungsi dan seterusnya. Kan apa ya, sudah nohok di depan mata gitu. Cuman masih saja ya karena masalahnya power ya, powernya tuh nggak ada gitu. Ya balik lagi bahwa memang penting Islam itu menjadi negara. Gitu. Nah, makanya negara-negara yang dulu berjajah diberikan kemerdekaan gitu ya dan merdeka ya dulu ya Afrika, Amerika Latin ini kan semuanya dulu merdeka nih ya. Ada tahun-tahunnya di sini. Tahun pasca dulu Perang Dunia Kedua atau pasca konferensi Asia Afrika kita udah bahas mereka semuanya pada merdeka tapi ya tetap mereka masih dalam jajahan negara lain. Kenapa? Karena mereka masih ada negara adidaya di situ yang menjadikan imperialisme atau penjajahan itu sebagai ide mereka yang untuk melakukan eksploitasi dan menggunakan powernya itu negara adidaya untuk mewujudkan penjajahan. Memang harus Amerika itu masih menempatkan pasukan-pasukan militernya sebagai bahan keturunan itu kan jajahan dia. Artinya bahwa opini umum itu terus dilakukan, ya. Tapi tentu ini bukan penyelesaian yang efektif. Ya. Kita menggembar-gemborkan opini umum tentang kerusakan penjajahan, ya. Terus ada dan memang eh, penting juga dilakukan. Ya. Tapi yang efektif yang seperti apa? Ya, tidak hanya menyerang penjajahannya, tapi juga menawarkan solusi. Apa itu? Ya Islam solusinya. Dan Islam itu harus diperdebatkan, hidup di dalam medan perdebatan dunia, gitu. Diadu gitu ya gagasan Islam gitu. Dan meletakkan gagasan Islam itu secara internasional sebagai objek pembahasan dan perdebatan di antara seluruh negara. Eh, Ya sekarang kan nggak ada yang membawa gagasan Islam ya sebagai solusi terhadap persoalan Palestina apa khilafah jihad gitu. Sebenarnya gagasan Islamnya itu jihad. Kalau khilafah itu kan ya sesuatu yang memang pasti akan mengusung jihad itu ya hanya khilafah.
Walaupun tanpa khilafah jihad itu bisa dilakukan. Cuman kan kalau negara itu memang eh, lemah ya, ya dia tidak akan mendorong dirinya untuk melakukan jihad. Maka memang satu paket. Karena eh, penyelesaian efektif ini juga tidak mungkin tidak, kecuali memang harus ada eh, daulah khilafah yang membawa. Jadi bukan dibawa secara personal ya. Ya membawa secara personal itu ya tadi bagian dari opini. Tapi memang harus diwujudkan secara kuat. Ya itulah daulah. Eh, Eksekutif. Bahasanya udah selesai. Tapi ada bagian terakhir kesimpulan. Nah, jadi itulah tiga hal yang menyebabkan penderitaan dunia. Dan ya tiga perkara ini yang juga eh, menghalangi kita untuk bisa mendapatkan kebahagiaan. Dan disebutkan juga bagaimana cara menghilangkan tiga perkara yang bisa menyebabkan penderitaan. Nah, cuma dijelaskan ya bahwa eh, bukan berarti eh, mengatasi sebab-sebab penderitaan itu seolah-olah nanti betul-betul tidak ada lagi perang. Makanya ide apa perdamaian abadi gitu ya. Nah, itu ide juga yang harus diluruskan gitu. Bahwa seolah-olah eh, tidak kita menginginkan tidak ada perang. Ya itu mah eh, nanti di akhirat ya di surga gitu. Di dunia itu perang ya, kegelisahan, kekacauan ya. Kemudian juga ada manuver-manuver politik ya. Nah, itu suatu hal yang sifatnya alamiah ya. Tapi apa namanya? Bagaimana itu berjalan ya? eh, Kealamiahan itu dengan solusi gitu. Jadi menyelesaikan, menghilangkan sesuatu hal yang sangat berat gitu. Apa penderitaannya? Tapi bahwa ada konflik itu suatu hal yang wajar ya. Ada peperangan itu suatu hal yang wajar, ada manuver, ada kebohongan ya. Persaingan antar negara itu suatu hal yang wajar. Ada teorinya ya. Jadi konflik itu ya dengan kerjasama, ada negosiasi, ada kompetisi ya. Itu suatu hal yang sifatnya alamiah. Bahkan ini saya kutip dari Mussolini. War, war ya, perang itu adalah the normal state of the people. Jadi ya normal sebenarnya. Justru kita yang takut perang ya. Nah ini ya Muslim ya, terutama ini laki-laki. Jadi memang kita harus siap perang gitu. Karena ada hukum jihad ya. Kita ada fikih jihad gitu. Maka harus punya iqdad ya. Menyiapkan diri untuk perang. Ya, kita olahraga, bicara olahraga ya. Olahraga dalam Islam itu olahraga perang. Iqdad. Apa itu olahraga perang? Ya memanah, berkuda ya. Apa? Memanah, berkuda, berenang gitu. Eh, Atletik. Atletik itu olahraga perang. Lari, tolak peluru, lempar lebih gitu ya. Itu perang semua itu. Kemudian loncat galah gitu ya. Jadi justru didorong umat Islam itu siap untuk perang. Gitu. Bukan kemudian memimpikan situasi tanpa perang. Eh, Cuman harus dipandang bahwa peperangan konflik macam itu adalah suatu hal yang sifatnya kasuistik gitu ya. Peristiwa yang terbatas yang tidak menjerumuskan kepada peperangan yang besar gitu. Kenapa terjadi perang dunia satu, perang dunia kedua?
Karena tadi ada koalisi adidaya. Gitu. Kalau koalisi adidaya itu nggak ada, kalau komunitas internasional itu hanya mengurusi persoalan teknis ya, bukan persoalan-persoalan kepentingan, maka nggak ada itu perang. Kalaupun perang ya perang antar negara aja gitu. Eh, dan nanti ya pak kuat-kuat ya negara yang punya kekuatan dia akan mengalahkan yang itu suatu hal yang sifatnya alamiah. Dan itu tidak akan melahirkan penderitaan gitu. Penderitaan yang ya perang itu ada yang meninggal, ada tapi kan Islam itu mengatur ya peperangan itu ada aturannya, David. Tidak terjadi penjajahan gitu. Tapi dengan perang itu justru pembebasan. Dan negara adidaya itu tidak akan berpikir untuk menghisap ya darah negara-negara bangsa-bangsa lain seperti yang terjadi sekarang. Penjajahan itu eh, tidak akan terjadi. Islam ketika dulu jaya ya, masa kekhilafan itu kan bukan menjajah ya. Bangsa-bangsa Afrika ketika kekhilafan Umayyah masuk itu ya mereka apa, ya martabatnya ditinggikan gitu bukan kemudian dieksploitasi untuk kepentingan ibu kota gitu ya sebagai negara imperial kan tidak begitu. Makanya memang disitulah pentingnya eh, memahami ya, realitas itu. Jadi yang ada itu ya pertarungan antara tabiat manusia, antara huda wa dolal, ya, petunjuk dan kesesatan, khair wa syar, ya, kebaikan dan keburukan, hasan wa qabih, ya, yang terpuji, yang tercela itu ya suatu hal yang fitrah yang akan terus saling bersaing, saling mengalahkan satu sama lain. Beda dengan sekarang, semua itu adalah keburukan, gitu ya. Kenapa terjadi keburukan terus? Ya karena memang ada tiga hal tadi. Koalisi negara adidaya, adanya komunitas internasional yang secara sistemik dia ngatur sebuah rezim tatanan dunia yang rusak, ya. Hukum-hukum internasional yang rusak. Jadi diatur dunia itu dengan kerusakan dan adanya penjajahan. Inilah tiga hal yang menjadikan kerusakan yang akut ya terhadap dunia. Dan tentu eh, itu harus segera dihilangkan dan yang menghilangkan ya sebuah negara yang bisa mengatasi berbagai keburukan itu yaitu khilafah. Dan segera. Walau alam. Alhamdulillah. Ya, bab ini. Ya, Alhamdulillah. Syukran Zak atas penjelasannya. Ini kita eh, mendapat penjelasan ya. Setidaknya kita mendapatkan eh, perbandingan ya, perbandingan di poin ketiga ini antara kolonialisme dan imperialisme. Kemudian solusi yang ditawarkan di dalam kitab ini adalah kembali kepada Islam dengan menyampaikannya ke dunia internasional melalui diskusi, melalui perdebatan dan lain sebagainya. Tadi ada tiga poin yang ditawarkan dalam kitab ini. Buat Bapak Ibu jamaah sekalian, insya Allah ini kita buka sesi diskusinya. Buat Bapak Ibu yang ingin bertanya atau berdiskusi dengan beliau, insya Allah nanti bisa kirimkan pertanyaannya ke kolom komentar. Nanti kami akan mintakan beliau untuk menanggapi ataupun menjawab ya. Dan ini sudah ada penanya pertama. Yang untuk Bapak Ibu juga yang ingin interaktif langsung bisa juga nanti langsung raise hand. Ya silakan Ibu, monggo Bu. Oke, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, ada beberapa. Yang pertama, ngapunten tadi agak agak kurang clear masih tentang the difference between imperialism and colonialism. Kalau menurut saya tadi nggak sekilas membaca slide panjenengan yang bahasa Inggris tadi itu kan
eh, seolah kan sama gitu ya, yaitu penguasaan dari sebuah negara ke negara lain, terus juga kemudian diiringi dengan penguasaan sumber daya alam yang tujuannya untuk keuntungan dari negara yang menguasai. Kok terus perbedaannya ngapunten masih masih belum tertangkap gitu. Jadi mungkin saged dijelaskan ulang dengan lebih sederhana begitu apa namanya tentang perbedaan imperialisme dan kolonialisme. Oke, itu Ustadz. Kemudian yang kedua tentang eh tadi sekilas setelah ketika kemudian Ustadz menjelaskan, tadi ketika menjelaskan tentang Kongo, Ustadz menyebut dengan redaksi imperialisme di Kongo begitu. Padahal di awal tadi sepertinya Ustadz mengatakan imperialisme itu lebih dikaitkan pada aktivitas pada masa lampau seperti ketika ada Imperium Romawi dan sebagainya. So sebenarnya ini hari ketika kita menyebut tentang upaya penguasaan sebuah negara ke negara lain tuh yang tepat apa imperialisme apa kolonialisme. Kalau dari bahasa Arab gampang ya semuanya itu istikmar begitu. Nah ini bagaimana redaksinya akhirnya kemudian imperialisme atau kolonialisme. Oke. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga Ustadz tentang ini apa namanya kelompok-kelompok ya seperti Malaka Project ya dan dengan aktornya Ferry Irwandi yang seolah kemarin mendapatkan exposure ya atau atensi pasca demo di beberapa titik kemarin di Indonesia. Nah, bagaimana menurut Ustadz tentang apakah gagasan eh, komunisme, sosialisme ini kembali mendapatkan ruang begitu di tengah-tengah masyarakat kita? Oke, begitu. Oke, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, Ustadz, tentang gagasan Marxis tadi kan di slide Ustadz yang udah agak belakang itu tentang kesalahannya dan tentang utopisnya begitu bahwa kemudian dia apa di sini dikatakan tadi ada ada diksi mendirikan negara untuk apa namanya untuk menghancurkan negara atau ya menghancurkan negara ya terus utopisnya juga karena menginginkan adanya revolusi secara skala internasional. Nah kalau dari dua hal tersebut ya keywordnya ada negara ada perubahan internasional. Ini kok seperti sama begitu dengan gagasan salah satu kelompok dakwah yang juga menginginkan perubahan secara internasional begitu, perubahan negara secara internasional. Nah, ini seolah sama akhirnya. Nah, ini bagaimana begitu? Oke. eh itu yang keempat. Kemudian yang kelima Ustadz tentang eh, kan ada tiga sebab nih penderitaan umat. Yang ketiga itu kan tentang negara adidaya, tepatnya koalisi dari negara adidaya. Nah, di era hari ini, di mana kemudian Amerika masih menjadi pemain tunggal dalam konstelasi dunia, itu realitasnya poin yang ketiga ini di mana Ustadz? Gitu. Apakah memang berarti tidak ada atau seperti apa? Oke, itu yang kelima. Kemudian yang terakhir Ustadz, tentang tadi tentang solusi ya, bahwa kemudian kita memang harus menyajikan itu gagasan-gagasan Islam untuk didialektikakan dengan masyarakat gitu. Nah, bagaimana Ustadz melihat dengan banyak eh, tokoh-tokoh tokoh atau kemudian personal ya yang dia memiliki banyak banyak follower begitu ya. Tapi beliau-beliau ini lebih memilih dakwah yang dikemas dengan entertain begitu sampai kemudian ada istilah dakwahtainment begitu. Padahal tadi di bagian akhir itu kan Ustadz mengatakan ini harus ada pergeseran wacana, pergeseran pemahaman gitu. Nah, apa jadinya ketika kemudian yang marak justru entertain gitu, bukan kemudian mendialektikakan gagasan. Oke, sampun. Nah, itu jazakumullah khair. Ya, alhamdulillah. Eh, Cukup banyak nih Sat pertanyaan nih Sat. Gimana Sat? Ya, ini borong nih. Kayaknya mewakili semua nih Sat. Ya, mungkin beberapa hal relevan ya, beberapa hal lain
nggak pas juga ya. Baik. Yang pertama, makanya tadi di awal saya sampaikan bahwa memang secara konsepsi ini masalah translation ya. Di kitab itu kan disebutnya istimar. Istimar itu sebenarnya ke penjajahan. Gitu. Penjajahan itu secara konsep yang umum dipakai di dunia internasional itu adalah kolonialisme. Makanya ketika diterjemahkan di kitab ini, kitab terjemahannya ya, itu imperialism, itu memang jadi bias. Makanya wajar kemudian eh, ada confuse ya, ada kebingungan gitu ya. Makanya tadi kan saya jelaskan dulu apa sih bedanya gitu ya secara konsepsi. Tapi ya terlepas dari itu ya, makanya kita masukkan mindset yang ada di dalam kitab ini lah. Ini bicara tentang penjajahan gitu ya. Eh, bahwa penjajahan itu kadang disebut imperialism, kadang disebut kolonialism, yaitu mindsetnya itu adalah mindset penjajahan. Eh, secara tipologi memang beda antara kolonialism dengan imperialism. Ya. Imperialism itu lebih klasik, kolonialism itu lebih baru ya. Abad ke-15 ke sini, imperialism itu masih lama. Walaupun konsep imperialism itu masih dipakai juga untuk menunjukkan misalkan imperialisme Amerika, imperialisme Inggris gitu ya. Kolonialisme tapi modelnya imperial gitu. Apa sih? Koloni itu fokusnya ke koloni. Jadi punya wilayah-wilayah yang kalau imperial itu ke kekuasaan pusat ya. Gitu. Imperium. Itu ya untuk poin satu dan poin dua. Jadi Kongo itu ya penjajahan sebenarnya. Kalau tadi saya sebut imperialisme itu artinya adalah penjajahan. Kemudian yang ketiga ya. Jadi sebagai sebuah wacana ya, komunisme, sosialisme, termasuk Islam, kapitalisme yang lain itu kan wajar ya untuk kemudian terus berkembang karena itu ide. Selama memang tidak dilarang, Indonesia itu kan sekarang bebas ya. Eh, walaupun ada juga kan wacana untuk melarang, tapi ya faktanya, apalagi di dunia bebas akses, dunia maya ya, kita bisa baca apapun lah. Buku-buku yang tadi saya sebut itu kalau mau saya juga punya ya. Buku-buku komunis saya punya, buku-buku sosialis saya ada gitu ya. Eh, dalam bentuk soft copy. Kalau dulu kan yang dicetak hard copy ya, itu juga ada masih mudah beredar ya dan diperjualbelikan dan sekarang juga ada kelompok-kelompok yang memang juga terinspirasi dan membuat gerakan ya komunitas mungkin untuk kemudian mereka berkembang gitu. Sebagai sebuah pencarian ide ya ya saya pikir wajar gitu. Ada orang-orang yang mencari gitu. Saya juga dulu waktu keluar dari asrama, apalagi asrama semi militer ya, masuk ke kampus eh, dunia yang bebas gitu, ketemu senior-senior yang sudah lebih dulu berkutat dengan ide-ide itu ya, saya ketemu dengan orang-orang yang menawarkan gagasan-gagasan, dicekokin. Buat baca ini, baca ini, baca ini ya, kayak saya punya buku-buku itu. Dan menarik gitu ya. Kalau orang yang memang suka ya, menarik untuk kemudian mempelajari, membaca gitu. Sampai nanti kalau akal sehatnya masih jalan ya dia akan terus mencari kebenaran gitu. Sampai ketemu Islam harusnya ya. Tapi kalau belum ketemu Islam ya dia dia akan menjadikan apa yang dalam maklumat itu benar itu ya dipegangkan dia. Apalagi kemudian ketika ketemu fenomena-fenomena sosial. Lain halnya kalau kemudian akhirnya dia mendapatkan manfaat dan kepentingan di situ ya itu jadi pejuangnya kan gitu. Eh, saya pikir itu komentar saya untuk pertanyaan ketiga ya. Jadi kenapa diberikan ruang ya karena memang faktanya bebas gitu. Eh, tidak seperti zaman Orde Baru dulu kan ada buku yang dilarang, dibredel, ada pengawasan, intimidasi. Sekarang kan enggak. Ya. Makanya kemudian eh, yaitu yang dianggap sebagai blazing in democracy period gitu ya. Eh, semua boleh gitu. Tapi
ketika menjadi gerakan itu nanti berhadapan dengan hukum. Kemudian yang keempat, eh, ya tentu beda ya apa yang digagas oleh Marx ya dengan apa yang diperjuangkan oleh kelompok dakwah yang tadi disebut gitu. Eh, ide punya negaranya itu eh, kalau pemikiran Marx kan sebenarnya bukan negara gitu. Negara itu kan hasil modifikasi dari Lenin kan. Ketika konsep Marx itu susah untuk diwujudkan ya, emang ya faktanya harus negara gitu. Nggak bisa sebuah ide ideal itu tanpa power ya, tanpa kekuasaan itu hal yang nggak mungkin. Jadi konsep-konsep apapun tuh nggak bisa diwujudkan kecuali ada negara. Makanya Lenin dia membelokkan untuk Islam juga sama. Kita bisa merasakan indahnya Islam itu ya kalau memang ada yang mewujudkannya dan institusi tertinggi yang bisa mewujudkan itu adalah negara. Dalam konteks itu udah beda ya. Kalau Islam ya dari awal memang sudah goalsnya itu bukan goals ya eh, untuk bisa menjalankan Islam istinaful hayal Islamnya itu adalah eh antorikol daulah dengan metode ada dengan negara. Negara itu menjadi metode torikoh bukan tujuan harus negara. Toriko itu kan satu-satunya cara. Tapi kalau eh, siapa sosialisme komunisme Marx itu belum bicara negara. Justru negara itu harus dihilangkan. Gitu. Tidak dengan tapi faktanya susahnya ya. Kalau mereka kan harus awalnya dengan metode menghilangkan negara. Tapi untuk menghilangkan negara harus bikin negara dulu, kata Lenin gitu ya. Nah, ini kan apa kontradiksi termino ya. Jadi bertentangan dalam konsep gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, konsep revolusi juga nggak sama, bukan nggak sama ya. Dalam menegakkan Islam itu kan nggak ada eh, ya revolusi yang dimaksud juga beda. Ya. Kalau mereka itu revolusi yang dimaksud adalah eh, melakukan perlawanan-perlawanan setelah negara tadi ya, setelah Lenin kan revolusi itu melakukan penggulingan kekuasaan gitu. Kalau dalam konsepsi Islam kekuasaan itu tidak perlu digulingkan tapi diubah ya. Makanya disebutnya istilah ke pengambil alihan gitu, menyerahkan gitu. Tidak selalu harus ya ini bahasa revolusi juga perlu perlu didefinisikan bahwa perubahan secara sudden ya, secara tiba-tiba dan mendasar itu yang disebut sebagai revolusi. Tapi revolusi yang dimaksud itu tidak sama. Jadi artinya eh, konsep yang juga berbeda adalah bahwa kalau dalam pandangan Islam itu kan ada namanya nuktah ya, ada titik tolak gitu. Baik titik tolak dakwahnya, nuktah tidak, ataupun nanti ketika menegakkan daulahnya itu ada nuktah irtikaznya, tempat titik untuk menegakkannya. Gitu. Bukan kemudian disebar sini bikin gabung bukan begitu. Tapi ada satu nukta irtikas dari situlah kemudian menjadi titik tolak dan meluas. Itu kan beda secara konsep. Kurang lebih begitulah yang empat. Yang lima sebenarnya sudah kita singgung ya di pertemuan sebelumnya. Jadi sekarang ini mungkin nggak hadir ya minggu lalu. eh Ya Amerika eh, ide koalisi negara itu digunakan oleh koalisi adida itu digunakan oleh Amerika untuk menjustifikasi. Gitu. Jadi Amerika itu sekarang tetap membiarkan adanya institusi semacam PBB gitu ya. Ada Dewan Keamanan PBB. Gitu. Karena kan adidaya itu tidak tunggal. Betul Amerika sebagai superpowernya. Tapi ya tetap ada Inggris, ada Prancis ya, ada Cina, ada Rusia gitu.
Artinya dalam eh, kesempatan-kesempatan tertentu koalisi itu dilakukan gitu. Baik Amerika dengan memanfaatkan sekutunya yang sesama adidaya yang lebih kecil gitu ya, ataupun perlawanan terhadap Amerika itu dilakukan oleh eh, Inggris dan oleh Rusia, Cina misalkan dengan bikin bridge misalnya, itu kan bentuk koalisi adidaya gitu. Jadi secara konsepsi koalisi adidaya itu masih masih ada faktanya gitu. Walaupun sekarang adidaya yang yang paling tingginya Amerika Serikat ya, tapi kan level berikutnya masih menggunakan ide koalisi itu untuk memperkuat ya kalau Amerika ya digunakan oleh Amerika untuk memperkuat atau untuk melakukan perlawanan terhadap itu masih. Yang terakhir eh walaupun nggak terlalu nyambung ya. Jadi tadi sebutkan bahwa apa yang disebut tadi di sini ya, bagaimana kita mengkomunikasikan eh, atau mendialektikakan Islam di level eh, untuk melawan ide-ide imperialisme atau penjajahan itu adalah eh, yang dilakukan oleh negara ya, oleh jadi negaralah yang akan melakukan peran itu. Gitu. Tadi kan seperti itu konsep. Hmm. Jadi tadi disebut ya bahwa bagaimana menawarkan Islam sebagai pemikiran ya, hidup di medan perdebatan, kemudian meletakkan pemikiran Islam itu sebagai objek pembahasan dan perdebatan itu eh, tidak bisa tidak memang harus dilakukan oleh eh, daulah. Itu yang dibahas di dalam kitab ini. Kalau yang ditanyakan bahwa ada tokoh yang yaitu pilihan, ya semestinya kalau dia memperjuangkan Islam, ya dia juga apa namanya menyuarakan Islam ya dalam. Cuman kan itu pilihan ya. Ada yang mengemas atau uslubnya dengan dakwah Taiman. Ya menurut saya sih nggak ada masalah ya, kalau sebagai uslub ya. Kalau kalau dia meninggalkan yang lain hanya di situ ya berarti dia tidak jadikan itu uslub gitu. Kalau uslub itu kan bisa ini bisa itu gitu ya. Kadang memang harus apa, menyentuh Gen Z, Gen Z, Gen Z yang memang suka dikemas dengan eh, model-model entertain ya saya nggak ada masalah juga. Tapi kan siapa? Kalau memang menyasarnya kalangan intelektual kan ya tentu tidak dengan konsep entertain kan gitu ya. Ya harus dengan discuss gitu. Discuss juga macam-macam. Ada discuss mungkin bedah buku, mungkin juga telah dia butuh referensi gitu ya. Telah literatur apa istilah itu basul masail misalkan. Tapi ada juga yang mungkin wacana-wacana kayak sekarang misalnya yang lagi rame ya bicara tentang konsep ekonomi ketika muncul Menteri Keuangan baru kan. Ya menarik itu untuk didiskusikan. Kan itu nggak bisa dibawa dengan entertain gitu ya. Nah, karena mendiskusikan konsep gitu. Ya, itu uslub saja gitu. Ya saya pikir kita harus menghormati pilihan-pilihan uslub yang dilakukan ya. Dan kita juga tidak boleh menjudge bahwa dia hanya melakukan itu gitu. Mudah-mudahan memang dia melakukan yang uslub yang lain. Cuman karena tiap orang kan punya keahlian ya. Saya disuruh eh, dakwah tainun gitu ya. Ya bisa aja sih kalau dipaksakan gitu. Eh, ya masing-masing punya style, punya gaya, punya uslub ya. Dan kita hormati itu. Justru itu kita akan mengisi ruang-ruang, ruang-ruang di mana kita bisa masuk sini, masuk sini, masuk segmen ini, segmen ini. Semuanya bisa masuk dengan masing-masing.
keahlian masing-masing. Walau Ya Ustaz, jazakallah khair. amin. Oke, ini ada pertanyaan Ustaz di kolom komentar dari Mbak atau Ibu Fatimah Muhammad. Ustadz, saya mendapatkan pemahaman bahwa kolonialisme adalah penjajahan suatu negara dengan mengangkat senjata, sedangkan imperialisme adalah bentuk penjajahan yang tidak menggunakan senjata, namun menguasai sistem negara yang dijajah dan mengendalikannya. Nah, ini beliau mengkonfirmasi. Kira-kira seperti itu, tak? Eh, ya makanya sebenarnya tidak bisa betul-betul di apa ya, dipisahkan gitu. Kecuali kalau kita mau merujuk secara bahasa saja gitu. Nah, kolonialisme dari kolonial, dari koloni gitu. Jadi dia fokusnya itu ke adanya wilayah-wilayah di luar teritori utamanya yang dijadikan sebagai koloni ya. Wilayah yang dia jajah itu jadi koloni gitu, yang dieksploitasi dan seterusnya. Apakah pakai senjata? Ya ada yang pakai senjata, ada yang tidak gitu ya. Dan seterusnya. Imperial itu ya ke penguasaan penguasaan pusat. Tapi ke penguasaan pusat juga dia pasti melakukan penjajahan juga kan. Apakah pakai senjata ya ada pakai senjata ada yang enggak gitu. Kalau secara bahasa sih begitu gitu. Jadi memang tidak tidak tepat juga kalau kolonialisme pakai senjata, imperialisme nggak pakai senjata. Ya, imperialisme juga pakai senjata juga. Eh, itu sih pandangan saya. Walaupun Ya, alhamdulillah. Eh, Berarti Ustadz, secara sederhana, dekolonialisasi itu sama dengan imperialisme, Ustadz? eh ya sama-sama penjajah. Oh, Dalam bahasa kita alhamdulillah. gini ya, makanya bahasanya itu istimar. Memang ini masalahnya ditransliterasi ya. Masalah menerjemahkan istimar itu apa gitu. Kalau disebut kalau memang konsep kapitalisme punya metode penjajahan atau istimar, berarti penjajahan. Karena kalau nanti eh, imperialisme itu adalah metodenya kolon apa kapitalisme itu jadi rancu gitu. Makanya tadi kan siapa Stalin itu dia justru memandang Lenin itu memandang bahwa imperialisme itu adalah the high stage-nya of kapitalisme kan gitu. Jadi rancu kalau kemudian diterjemahkan jadi imperialisme itu adalah metodenya dari kapitalisme. Tapi kalau penjajahan, ya, apakah itu disebut imperialisme atau kolonialisme? Tapi penjajahan gitu, fakta fisiknya ya. Melakukan penjajahan, eksploitasi, mengambil sumber daya, menindak. Ciri-cirinya di penjajahan itu yang penting. Apa sih penjajahan tadi ya? Mengambil sumber daya alam dan manusia negara jajahannya. Yang kedua, merendahkannya gitu ya. Nah, itulah penjajahan. Mau disebut imperialisme, kolonialisme, macam. Nah, itulah metodenya dari kapitalisme. Nah, itu clear gitu. Tapi mungkin begitu aja yang lebih penting ya kita pahami. Ya, alhamdulillah. Eh, Kami coba konfirmasi ke jamaah. Kira-kira masih adakah yang ingin bertanya dari jamaah kita, Bapak Ibu? Ya, ini sudah jam 9 atau 21.43 ya. Kalau tidak ada lagi, mungkin kami minta closing statement-nya, Tat, kalau ada yang ingin disampaikan untuk sesi penghujung ini. Ya, alhamdulillah kita sudah tuntaskan ya bab ini. Jadi kita masuk ke bab berikutnya apa ya? Lupa saya. Tinggal dua bab lagi nih. Tamat kita. Insya Allah minggu depan mudah-mudahan ada usia dan semuanya dalam keadaan sehat. Walau alam.